Oke, welcome back kepada semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan pertempuran di Warzone 1186 yang diinvasi oleh Warzone 1157, tempatnya VIP 18 Defense ya. Jadi di sini kita akan menonton Defense ya. Itu kalian bisa lihat di pojok kiri bawah ya, di dekat rudal dia menggunakan base Banana Man dengan ada logo presiden, ada mahkota di atas base-nya. Kali ini kita mencoba menyaksikan teman-teman di sini 1157 sebenarnya dari pihak invasi cukup mendominasi untuk penangkapan Kapitolnya. Akan tetapi kita tahu sendiri ya bahwa anak-anak 1186 itu mereka adalah Warzone yang terkenal kompak ya. Hampir di seluruh Warzone mereka itu sudah sangat terkenal. 1186 itu adalah Warzone yang sangat kompak dan seringkali melakukan epic comeback ya, alias hampir kalah tapi kemudian bisa menang. Mampukah untuk kesempatan kali ini ya teman-teman dari 1186 melakukan epic comeback juga? Kali ini 1186 sepertinya mulai di atas untuk poin penangkapan Kapitolnya. Namun kalau kita lihat poin dari 1157 sudah 4%, sedangkan 86 cuman 2% tadi ya. Itu artinya masih tertinggal ya. Di sini ada Tornados ya, salah satu well juga paus dari Warzone 1186. Tornados itu powernya sudah cukup gede ya. Kita lihat saja di sini aku mencoba mereview. Sebenarnya aku mereviewnya itu pelan-pelan cuy, tapi karena videonya aku percepat sekitar 3 atau 4 kali lipat sehingga itu agak cepet ya. Di sini ada Nicky Nits sang presiden dari 1186 dan kita menyaksikan sudah banyak banget base yang terbang ya. Ada bekas-bekas base yang sudah diterbangkan ya. Oh, itu tadi ada juga di sini L4F ya. Jadi L4F di sini cukup mendominasi, hampir semua rudal dipegang ya, atau dua-dua ya. Tadi sebelah kanan kayaknya dipegang oleh Alan Liao kalau nggak salah ya. Sebelah kiri L4F ya. Nah, di sini 1157 memimpin, masih cukup memimpin ya, meskipun poinnya tipis-tipis ya, 7/5. Namun 1186 kembali lagi mencoba terus tidak mau mengalah. Ada aliansi Koka di sana, ada Mas 8 Branks, Mas X ya. Ini adalah salah satu Warzone dengan kualitas aliansi yang tidak hanya di top satunya saja spendernya. Ada Mas 9 yang paling kuat, ada Mas 8, ada Mas 10 juga ya, Mas 8 dan Mas 9 itu juga ada spendernya. Jadi mereka kayak lumayan seimbang power satu Warzone-nya itu. Banyak pausnya ya. Ini L4F Defense ya, kayaknya dia barusan kirim squadnya dari Capitol pulang. Sepertinya sudah terbakar saudara-saudara. Kali ini kita akan mencoba memantau di daerah rudal sebelah kiri bawah. Mungkinkah teman-teman dari 1186 bisa ada yang mengalahkan Defense sang VIP 18? Kita coba saja saudara-saudara kali ini. Sepertinya kalau kita lihat ya di sini Defense berbeda nasibnya ketika kemarin melawan anak-anak Boho ya. Nah, di sini kita coba mereview sebentar dari VIP 18 yang lain di tempat lain, tapi ternyata belum war. Jadi kita fokus di sini dulu ya. Defense sampai 25 kali ya mengalahkan musuh. Tapi ya benar-benar kalau di minggu kemarin yang aku liput di sana perang Kapitolnya kita nonton bareng itu, kalau Defense dikit-dikit terbang ya. Aliansi Boho terlalu kuat kayaknya itu ya. Atau bukan Boho ya kemarin, lawannya Defense kemarin teman-teman dari mana ya, aku lupa cuy. Boho melawan 1186 gak sih? Defense yang jelas kemarin itu kalah ya, tapi aku lupa ya musuhnya ya, tapi yang jelas kalah sih kemarin itu. Dan Defense juga sepertinya beberapa kali tuh kayak diserang sehingga darahnya berkurang atau terbang ya. Namun kali ini Defense darahnya cukup bersih ya, maksudnya tidak berkurang health bar dari base-nya. Jadi bisa dikatakan mungkin beberapa player yang mencoba lakukan serangan ke arah base Defense tidak mampu menembus ya. Di sini ada Cyrus dan juga Nicky Nits ya. Itu kalau tidak salah Cyrus pindahan dari 1170. Jadi teman-teman 1170 Warzone-ku itu banyak yang pindah ke 1186 ya. Ada Mas X, Mas Tim ya. Seperti itu teman-teman ya.
Biven sendiri bisa dikatakan player yang kuat ya, sangat kuat. Akan tetapi dia hanya sendirian sepertinya ya. Ya meskipun sendirian bisa lumayan mengangkat Warzone ya, karena tentu saja top up yang gila-gilaan juga hadiahnya untuk teman-temannya juga banyak ya, untuk teman-teman aliansi terutama ya. Karena di sini aku lihat L4F itu sangat kuat-kuat juga playernya ya. Di sini ada Alan Liao, salah satu paus juga ya, Nicky Nits, Tornados, Alan Liao, itu dari Patrick Star, L4F mantap. Ini aku kira adalah salah satu paus yang cukup terkenal ya, mantap dari L4F ya. Sepertinya kalau kita melihat namanya mantap itu orang Indonesia, tapi aku nggak bisa konfirmasi ya. Dari sini ada Bivens lagi 6556, Alan Liao, Mas Nen, Biven kali ini turun tangan ya. Dan sebelum match ini dimulai sebenarnya Alan Liao dan juga Nicky Nits itu sempat coba pemanasan ngelawan Bivens, tapi benar-benar gak tembus sama sekali ya. Kayak mungkin merasa sia-sia kayaknya kayak gitu. Jadi pemanasannya tidak selama ketika ngelawan Destroyer Buhu kemarin ya. Dan kemarin 1186 juga sudah kalah ya. Nah kali ini kita saksikan saja bersama-sama untuk teman-teman ya. Karena ini dua Warzone yang sebelumnya minggu kemarin juga sama-sama kalah ya. L4F Queenie itu adalah salah satu player yang kuat juga, Queenie ya. Aku tidak sempat mencari base-nya karena aku tidak punya teman yang di 1157 sehingga bisa melakukan share location tempat update Queenie ya. Karena di sini pasti namanya Warzone, base kita sering terbang-terbang ya, karena pastinya banyak yang nyerang gitu loh, apalagi kalau base kita di tanah coklat ya. Seperti itu teman-teman. Dan kali ini kalau kalian memperhatikan poinnya 22% malah 14% ya. Selisihnya sekarang sudah 8% saja ya. Dan sepertinya kalau kita melihat ya, kali ini Mas Nen memberikan perlawanan ya melalui Alan Liao dan juga Tornados. Ada Bivens lagi ya. Ketika Bivens sudah mulai mengirim skuadnya ke arah silo nuklir dan tentu saja bisa meratakan anak-anak Mas Nine ya. Karena di sini 1186 aliansinya rata-rata memiliki mas ya. Jadi seperti itu, sangat-sangat kompak sekali sebagai sebuah Warzone. Kita saksikan saja bersama-sama untuk teman-teman. Di sini ada Mas lagi ya, L4F Queenie ya. Jadi ini adalah seorang player yang sebenarnya sangat-sangat kuat ya, L4F BGB Banana. Tadi aku belum sempat membaca namanya. Jadi kalau kita rasa ya dengan statistik seperti ini ya, seharusnya kemungkinan besar ya kemenangan itu sudah pasti di tangan Bivens ya. Karena tidak ada seorang player pun di VIP di Warzone 86 ya yang VIP 18, maksud saya seperti itu ya. Jadi saya mencoba untuk mencari player terkuat dari 1186 dan ternyata itu Alan Liao ya. Dan tadi juga sudah saya katakan bahwa Alan Liao tidak mampu squad satunya untuk menandingi squad satu dari Bivens ya. Namun dengan kolektif ya, karena pausnya nggak cuma Alan Liao ya, di sini ada Tornados, Nicky Nits, ada yang lain juga ya yang bertulisan Jepang ya, sehingga aku tidak bisa menyebut namanya ya. Seperti itu teman-teman. Ada Bang Wei ya. Ini adalah salah satu temanku dari 1170. Selamat berjumpa Bang Wei. Aku melihat ketika dua kali aku mencoba menayangkan 1186 dan ketemu Bang Wei dan dua-duanya dalam posisi under ya. Ternyata base dari Bivens berkurang health bar-nya ya. Kalian lihat health bar-nya berkurang, itu artinya ada seseorang yang berhasil menembus base Bivens ya, atau mungkin dari rudal ya. Oke, base Bivens sudah kembali utuh ya teman-teman. Kita saksikan saja untuk kesempatan kali ini ya, Mas Net Sasha. Dan kita kembali ke arah Capitolnya, 22% melawan 28%, selisih sekarang tinggal 6% saja. Sebenarnya selisihnya tidak terlalu besar ya, tapi ya kalau kita menyaksikan tim dari Mas Nen ya, teman-teman dari 86 tidak mampu melakukan covering ya, ketika mereka sebenarnya sudah
mendapatkan poin capital ya, baru sebentar kemudian langsung diratakan sama defense lagi ya. Nah, seperti ini kita lihat ya, Masnen ya, cukup kuat. Ini salah satu yang aku sebut paus bernama dengan tulisan Jepang sehingga aku tidak bisa membacanya, TM saja yang bisa aku baca. Kemudian langsung diratakan defense ya. Jadi seperti itu. Ketika teman-teman dari Masnen mencoba menangkap capital ya, mungkin 1 2 3 kayak gini ya, Nikinits ya. Nikinits berhasil menumbang tapi langsung diratakan lagi ya. Jadi sulit banget untuk mempertahankan poin di atas sehingga tuh poinnya bisa jalan ya. Ini 86, kali ini 86 jalan cuy. Tapi selisih poinnya tinggal 5% saja, namun Bevans datang lagi sehingga membalik keadaannya. Dan ketika Bevans itu datang ya, cukup sengit sepertinya, cukup sengit ya. Teman-teman dari 1186 tidak mau semudah itu menyerah, meskipun sebenarnya dari total power mereka kalah ya. Nikinits cukup kuat sebenarnya. Defense cukup mendominasi yang superstar kita untuk kesempatan kali ini. Mampukah dia bisa melakukan cover up yang cukup baik? Queenie lagi. Di sini 1186 masih terus berupaya bagaimana mereka tidak terlingkar terlalu jauh ya. Tapi memang 1157 sangat mendominasi. Kalau kalian perhatikan poinnya memang cukup sulit untuk dibalap ya. Seandainya skor dalam sepak bola itu tidak kejar-kejaran ya, 1-0, 2-1, 3-2 kayak gitu, tapi tidak pernah skornya berbalik gitu loh. Jadi kayak meskipun seperti ini ya, sempat diimbangin sedikit ya, 1157 kita bergeser sebentar ke arah rudal ya. Ada L4F tadi yang pegang. Di sini siapa yang pegang? Kita coba melihat bersama-sama. Oh, ada Nikinits rupanya ya, cukup jauh dia ya, memegang rudal di arah kanan atas, padahal posisi base-nya di sebelah kiri dari Capitol ya. L4F lagi ya di daerah silo kali ini ya. 1186 mencoba untuk terus berjuang ya supaya tidak ketinggalan poin terlalu jauh. Apa ini yang terjadi teman-teman ya? Poin dari 1157 selisih 5% ya, dan itu sebenarnya sudah cukup baik ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman 1157 di sini ada Alan Liao ya. Aku nggak tahu apakah dia akan segera VAP 18 atau tidak, tapi yang jelas Alan Liao cukup baik di sini dalam melakukan perang ya. Dia melakukan cover di area rudal sebelah kanan bawah ya, Nikinits di kanan atas. Kemudian di sebelah kiri dimiliki oleh anak-anak L4F ya. Oke, kali ini 1186 di atas meskipun selisihnya masih 5% untuk penangkapan silo capital ya. Kita juga akan mencoba untuk menyebutkan teman-teman yang sedang mengikuti Warzone kali ini. Ada Mas G, Daeng Aco, ada Umat Pets ya. Di sini kita lihat yang atas Bevans 20 kali meratakan musuh ya. L4F Luna, ada Xmas Inveris. Kalau kita saksikan di sini ada Bang Wei, ada Jason Liao. Jason Liao juga merupakan paus ya. Di situ ada teman-teman dari Mas. Oh, terbang sudah sepertinya. Di sini ada, sudah dipegang anak-anak Mas. Ternyata di daerah sini kita saksikan bersama, saudara-saudara. Sepertinya teman-teman dari Mas sudah mulai sedikit bisa menguasai di daerah sebelah kiri untuk rudal. Kita tahu sendiri ya, karena di 1157 hanya Bevans yang merupakan bintang, dia memiliki power yang cukup kuat ya. Salah satu player dengan power paling kuat. Namun di sini Bang Wei terbakar. Di sini sepertinya sudah bisa dikuasai anak-anak 1186 ya. Kalau kita lihat dari awal tadi, sebenarnya untuk daerah kiri, rudal sebelah kiri ya, baik atas maupun bawah itu selalu dipegang L4F ya, teman-teman dari 1157. Namun kalau kita lihat sudah dipegang oleh sudah
buru-buru bergeser tadi ya, karena percepatannya sudah sangat cepat sehingga cukup sulit juga bagi saya untuk mengikuti ya untuk pergerakan kameranya. Di sini Mr. Stanley melawan siapa tadi ya? Wah, terlalu cepat pergeseran kameranya ya. Karena percepatan seperti ini juga sangat penting karena durasi warnya itu sangat lama, hampir sejam ya. Sedangkan ini tinggal 20 menitan ya. Jadi aku percepatan hampir 3 kali lipat lebih ya. Oh Tuhan, kita saksikan bersama. Kali ini 1157 ya. Poinnya 41% ya. Berbanding lebih kecil anak-anak 1186 yang cuma 37% ya. Aku pikir tadi sempat membalikan keadaan, namun ternyata tidak sesuai ekspektasiku ya. Kita lihat saja apakah teman-teman dari aliansi Mas bisa melakukan epic comeback atau tidak ya. Karena kita lihat ya di sini, wow. Killer Instinct, L4F Killer Instinct ya. Aku melihat ya player ini sebenarnya Killer Instinct ya. Dia tidak menggunakan skin base cuy ya. Kita masih belum menemukan posisi base dari Killer Instinct, tapi sebenarnya kemarin pas baru aku sempat melihat ya base-nya itu tanpa skin coy. Tapi powernya gila bro. Gila banget ya. Base-nya hanya berupa polosan HG30 ya. Di sini kalau kita menyaksikan bersama-sama ada teman-teman Koka ya, Sunny berbendera Korea. Ada Nikinits juga. Oh, Nikinits sudah berpindah ya. Yang tadi base-nya di sebelah kiri silo dan kini sudah berada di sebelah kanan ya, dan di dekat dari rudal. Dan ini artinya dia mencoba memberikan cover up ya, dimana di rudal kanan sebelah bawah itu ada Alan Liao, di atas kanan atas ada Nikinits ya. Dan ini ada dua pentolan yang sangat kuat sebenarnya dari server 1186. Mas Nine Aokui ya kali ini. Oh, diserang oleh Koka Suni ya. Suni lah sangat kuat ya. Di sini mereka menyalakan musik ya, ternyata sambil perang sambil musikan ya. Keren banget seleranya. Para paus ya, para sultan yang sedang berperang. Tentu saja untuk seperti Bevan ya, itu bukan spend sedikit lagi coy ya. Mereka spend sudah miliaran ya, itu sangat keras sekali ya. Terbang satu base ya, kita saksikan bersama. Kalau kita saksikan untuk teman-teman 1157 masih tetap memimpin meskipun segini selisihnya hanya tinggal 3% saja. Kita saksikan sepertinya 1186 mampukah melakukan epic comeback 43% dan terus bertambah ya, 44% dan terus bertambah. Apakah yang terjadi di sini? Killer Instinct Defense ya. 1157 mencoba untuk kembali, tidak mau kalah. Apa yang mereka lakukan sebenarnya sudah cukup baik ya. 1157 sebenarnya juga kalau kita memperhatikan ya di sini yang muncul ya teman-teman dari 1157 dari aliansi L4F Koka, L4F Koka seperti itu ya untuk arah kapitolnya ya, untuk arah silo nuklirnya. Namun apabila kita memperhatikan teman-teman dari 1186 mereka bervariasi men. Aliansinya yang ikut Warzone tidak cuman dua yang mendominasi ya. Kita melihat ada Mas M, Mas 8, Mas X, Mas 2, Mas 4 ya. Banyak sekali ya. Mas G, ada X Mas ya. Namun sepertinya ada juga ini Cell dan BRKS ya dari dari satu-satu ada Capybara BRKS Capybara Phil. Oke. Ada BRKS ya. Memang yang menonjol kalau di Mas adalah Mas 9 dan di 1157 ada L4F ya. Tapi memang pesertanya sepertinya kalau masalah jumlah aliansi yang lebih banyak melakukan pasukan pengiriman langsung ke arah kapital adalah teman-teman dari Mas ya. Mas 8, Mas 6 ya, L4F Zuerado. Oh, apa yang terjadi di sini? Ada kedatangan tamu yang tidak diundang dan aku baru saja menyadari, coy.
Aku kurang fokus tadi ya ke arah base, dan ternyata di sini ada 1163 Jazz ya, aliansi Jazz dengan nama bertuliskan sepertinya tulisan Cina ya, tapi dengan bendera Thailand. Ikut-ikutan ya, sepertinya. Oh Tuhan, sepertinya ini dia melakukan serangan ke arah teman-teman L4F, teman-teman ya. Sehingga ini cukup kesulitan ya dari L4F ya, atau teman-teman 1157 sepertinya akan menjadi lebih sulit lagi coy. Kalau dari tadi mereka bisa memimpin dengan nyaman ya, mereka memimpin jalannya peperangan dengan cukup nyaman ya, selalu di atas ya, mulai dari poin selisih 5%, 6%, 7%. Dan mungkin tadi sempat diperkecil karena mungkin kedatangan teman-teman dari 1163 Jazz ya. Kalau tidak salah informasinya ini dari 1163 dan satu Warzone lagi kalau tidak salah ya, dibantu oleh 2 Warzone ya. Aku tidak tahu ya sistem politisnya seperti apa, sistem koordinasinya seperti apa, akan tetapi di sini Jazz ya sepertinya sangat baik melakukan bantuan yang tepat waktu ke arah Warzone 1186, sehingga Defense kali ini sepertinya dia mendapatkan mimpi buruk untuk selanjutnya. Kita saksikan saja Mas Y L Messi 10 BRKS ya. Kita saksikan bersama. Oh Tuhan, 1186 kini memimpin ya, terhenti di angka 52% poin dari 1157 ya. Sepertinya benar-benar mimpi buruk untuk Defense dan teman-teman 1157, di mana ternyata 1186 mendapat bantuan ya, covering dari Warzone lain ya, terutama 1163. Itu tadi sepertinya VIP 18 juga ya, 1163. Meskipun hanya berbahasa Cina yang aku tidak bisa berbahasa Cina. Aku mohon maaf ya apabila aku salah sebut, yaitu tulisannya itu Cina atau Jepang ya. Karena tulisan seperti itu benar-benar sangat sulit untuk dipahami ya. Winter Storm, Movie One, Vania. Oh Tuhan, benar-benar selesai sepertinya ya. Kalau ceritanya kayak gini, kemungkinan adalah teman-teman dari L4F base-nya sedang diratakan cuy. Kalian lihat ya. Ya. Di sini sedikit sekali teman-teman L4F yang mengirim squadnya ke Capitol ya. Sedikit sekali teman-teman L4F yang mengirim squadnya ke arah Capitol ya. Di sini aku juga membuka pesan pribadi di mana teman-temanku yang ada di 1186 mencoba menginformasikan tentang kedatangan player-player dari Warzone lain, dan juga kedatangan dari Jazz ya, sang player yang lumayan besar powernya, dan dia sepertinya memang berusaha menyerang player-player dari 1157. Kita lihat ya, Defense 2 squad mengarah ke Jazz ya. Namun nampaknya belum bisa diandalkan ya, 2 kali serangan terbakar Defense. Oh Tuhan, kalau sudah Paus yang berbicara maka jalan ceritanya berbeda lagi ya, karena mereka bisa melakukan percepatan untuk menambahkan troops ke dalam drill groundnya, ke dalam squadnya, sehingga troops mereka nggak habis-habis ya, dan power mereka gede ya. Kita saksikan saudara, sepertinya 1157 tidak mampu lagi menahan gempuran dari 1186, sehingga poin mereka itu tertahan di 52%, 52,9%. Dan sedangkan poin 1186 yang dari early tadi ya, dari setengah awal pertandingan peperangan ini ya, terus tertinggal, kali ini justru memimpin berkat datangnya Jazz. Ada Huini tadi ya, player dari 1157 yang sebenarnya cukup kuat ya, Huini. Namun juga masih belum bisa menembus kerasnya pertahanan 1186 ya, karena kita tahu sendiri ya, kalau garnisum yang dilakukan teman-teman Mas ini banyak sekali. Jadi
dibutuhkan sebenarnya bantuan-bantuan juga untuk membongkar power-power kecilnya ya. Akan tetapi sepertinya teman-teman 1157 player-player kecilnya diratakan dari version lain, terutama 1163, sehingga tidak bisa memberikan covering ke arah silo atau ke arah Capitol ya. Oh Tuhan, sangat anti klimaks pertempuran yang terjadi di kesempatan kali ini. Bagaimana tadi Bevans dengan cukup nyaman memimpin jalannya peperangan, namun akhirnya harus didatangi oleh player dari Warzone lain yang sebenarnya ini sama sekali tidak menguntungkan bagi Jazz ya, atau player-player dari Warzone lain selain pemegang Capital untuk ikut campur ya. Salah satu keuntungannya hanyalah nanti mungkin teman-teman 186 juga ikut ngebantu coy. Tapi mari kita saksikan bersama saja. Di sini dua presiden ya bertarung. Aku cukup kaget ya ketika menyaksikan peperangan ini, bagaimana ternyata bala bantuan dari luar Warzone datang dan akhirnya 1186 begitu mendominasi ya. Sebenarnya cukup banyak teman-temanku di 1170 yang berpindah ke 1186 ya, dan ini merupakan angin segar untuk mereka di mana poin penangkapan Capital sudah 90%. Akankah Bevans meminta bantuan kepada orang lain lagi ya, misalnya kepada Boho ya? Namun kita tahu sendiri bahwa Boho cukup kuat ya. Nampaknya mustahil juga untuk bisa meminta bantuan kepada Warzone lain dalam posisi seperti ini ya. Apalagi dia seorang VIP 18 yang pastinya lebih banyak orang yang pengen untuk mengalahkan dia ya. Tentu saja semakin kamu terkenal, semakin kamu berada di ketinggian ya, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya ya. Itu yang dirasakan Bevans untuk kesempatan malam hari ini. Bagaimana base banananya kali ini akan segera menelan kekalahan kedua sepertinya ya, karena kemarin sudah dihajar oleh teman-teman Boho ya. 1172 ya sepertinya ya. 1172 atau 1163, aku sedikit lupa ya. Sepertinya 1163. Dan kali ini ya kita menyaksikan ya, benar-benar detik-detik menuju end dari perang ini. Dan sayang sekali ya, Bevans yang minggu kemarin sudah kalah dan minggu ini sepertinya dia akan kalah lagi, dikarenakan dia tidak melawan 1 lawan 1. Kukira by one, ternyata bawa kawan. Oke. Dan kawannya juga nggak main-main ya. Aku kira Jazz tadi ya, presiden dari aliansi Jazz dari server 1163. Aku kira dia juga VIP 18 atau mungkin mendekati VIP 18 ya, karena mengingat powernya itu juga lumayan tinggi coy. Di sini sebenarnya Bevans juga tidak ingin menyerah, namun sudah 100% poin penangkapan Capital, dan itu artinya peperangan kali sudah selesai untuk teman-teman semuanya ya. Kita lihat ya, tambang-tambang berlian sudah akan segera muncul. Dan kalau kalian bertemu VIP 18, jangan lupa kabarin aku untuk konten selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan peperangan sampai selesai. Thank you, aku pamit dulu. Bye bye.